setia menompaku, berseru berharap dalam Yesus. Sekali lagi kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menompaku, berseru berharap dalam Yesus. Bersama-sama katakan, ajaib, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Haleluya Tuhan. Sungguh Engkau baik. Engkaulah kekuatan kami dalam hidup kami. Haleluya. Mari Bapak Ibu, angkat lagi pujian ini dari awal dengan penuh sungguh-sungguh kepada Tuhan. Haleluya. Kekuatan di hidupku, sudah dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menompaku, berseru berharap dalam Yesus. Katakan ajaib, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah Haleluya, haleluya.
Ajaiblah Tuhan, ajaib, ajaib, ajaib. Engkau Haleluya. mulia Tuhan, penuh kuasa, Engkau penuh Haleluya. kuasa Yesus. Terima kasih. Haleluya, 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 Terpujilah namamu Bapa. Terpujilah namamu haleluya, haleluya, haleluya. Yesus. Oh, Raja sana Marina mulia. Baru. Kaulah Terima segalanya kasih buat bagi kami. pertolonganmu. Haleluya. Haleluya. Terima Haleluya. kasih Tuhan. Haleluya. 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 Oh, haleluya. 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 Ajaib Haleluya. sungguh Engkau Terima Tuhan. kasih Tuhan. Terima Mulia kasih namamu Tuhan. Kau ajaib Yesus. bagi kami Engkau Tuhan. layak Kau luar biasa disembah. bagi kami Engkau Tuhan. layak ditinggikan. Haleluya. Haleluya. Sungguh tiada seperti Engkau Terima Tuhan. kasih Sungguh kami bangga puji Tuhan. Allah. Terima Haleluya. kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima Haleluya. kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, Haleluya Yesus. haleluya, 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 haleluya. Terpujilah Tuhan. Sungguh Engkau baik. Haleluya Yesus. Mulia Haleluya namamu. Bapak. Haleluya. Ajaib Tuhan. Hosana bagi Ajaib Tuhan. Ajaib. Tuhan. Haleluya. Ajaib Tuhan. Ajaib. Haleluya. Haleluya Yesus. Glory bagi namamu. Haleluya. Glory Hosana bagimu Tuhan. Glory Hosana bagimu Tuhan. Yesus yang Haleluya luar Yesus. biasa. Makasih Tuhan. Yesus yang Makasih dahsyat. Bapa. Makasih. Kau ajaib bagi Yesus kami. yang dahsyat. Kau luar biasa bagi kami Tuhan. Haleluya. 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 Sungguh Tuhan Engkau kekuatan dalam Ajaib hidup Tuhan. kami, Ajaib. pertolongan kami, Haleluya. pemulih kami, Glory bagimu penyembuh Tuhan. kami. Terima Glory kasih bagimu Bapa. Tuhan. Terima kasih Yesusku. Oh, Terima kasih Roh Kudus. makasih Tuhan. Haleluya. Makasih Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih Engkau sungguh baik. Haleluya Yesus. Engkau luar biasa. Amen. Allah yang hebat. Allah Amen. yang luar biasa. Haleluya Dahsyat. Yesus. Engkau perkasa dan mulia Tuhan dalam hidup Terima kami. kasih Terima Tuhan. kasih. Haleluya, sebab Engkau layak dipuji, layak disembah. Haleluya. Makasih Tuhan. Makasih. Haleluya. Makasih Tuhan. Haleluya. Makasih. Oh, haleluya. Haleluya Yesus. Tuhan. Haleluya. Sebab dan terima pujian Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Ya. Haleluya. Haleluya. Ya. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Katakan sebab Kau layak. Sebab Kau layak terima pujian.
sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Katakan lebih lagi, sebab Kau layak. Sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Diagungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Bersama-sama angkat suaranya, sebab Sebab Kau Kau layak. terima pujian, sebab sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Diagungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Haleluya Tuhan, sebab Engkau layak diagungkan, layak terima pujian Tuhan. Haleluya. Layak terima pujian kami Tuhan. Engkau layak diagungkan. Haleluya. Haleluya. Hosana. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Terpujilah Tuhan. Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Bapa. Engkau luar biasa. Sungguh Engkau yang layak terima pujian. Haleluya. Dari kami Tuhan. Karena begitu besar kasih-Mu dalam hidup kami. Haleluya. Mari Bapak Ibu, angkat lagi pujian ini kepada Tuhan. Kita agungkan namanya yang hidup, yang hebat, yang luar biasa. Nanti selesai lagu ini kita serahkan kepada Pendeta M. Hutahuruk. Haleluya. Sekali lagi angkat suaramu, sembah Tuhan. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau diagungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau diagungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Kami serahkan kepada hamba-Nya. Haleluya. Kami sudah memuji, kami sudah menyembah-Mu pagi hari ini Tuhan. Kami syukur rasakan hadirat-Mu sekalipun kami lewat Zoom. Tapi kami percaya kuasa-Mu tidak pernah terbatas. Haleluya. Kami diberkati pagi hari ini Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji Engkau. Sebentar kami mau dengarkan sedikit firman Tuhan sebagai renungan
bagi setiap kami untuk kami berjalan pagi hari ini. Biarlah kami berjalan bersama dengan Tuhan. Berkati hamba-Mu, berkati firman-Mu yang hamba-Mu bawa pagi hari ini di tengah-tengah Zoom kami, doa kami Tuhan. Segala kuasa yang tidak berasal dari Tuhan mengganggu kami, patahkan ikat tolak kuasanya dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Halo Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Shalom. Ya, langsung saja Bapak Ibu, karena kita memakai waktu kita. Kita mau buka dalam firman Tuhan dalam 1 Matius 7. Matius 7 ayat 24 sampai ayat yang ke-27. Sudah dapat Bapak Ibu? Matius 7 ayat 24 sampai 27 saya bacakan buat kita semua. Dikatakan di sana dua macam dasar. Setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, saya buat tema firman Tuhan hari ini di tengah-tengah doa kita adalah Kristen yang kuat. Ya, Kristen yang kuat. Kenapa Bapak Ibu saya katakan Kristen yang kuat? Karena memang dunia ini adalah tempat di mana banyak masalah, tempat banyak persoalan, tempat banyak hal-hal yang membuat manusia itu tidak bisa menghadapi segala sesuatu pun dalam kehidupannya. Tapi kalau kita menjadi Kristen yang kuat adalah Bapak Ibu, kita akan tetap tenang bersama dengan Tuhan, seperti yang dikatakan oleh Daud dalam Mazmur 62 ayat 1 itu dikatakan, hanya dekat saja Allah, hanya dekat Allah sajalah aku tenang. Makanya hari ini Bapak Ibu, bagaimana kita menjadi seorang Kristen yang kuat menghadapi setiap masalah, persoalan yang kita harus alami setiap saat dalam setiap kehidupan orang-orang Kristen. Ada dikatakan, ada 3 hal yang saya mau bagikan pagi hari ini Bapak Ibu bagi kita. Yang pertama di sana dikatakan adalah setiap orang yang mendengarkan perkataan. Jadi kalau kita kuat menghadapi setiap masalah, persoalan, setiap apapun Bapak Ibu yang datang kepada kita, kalau kita tetap mendengarkan firman Tuhan, dikatakan di situ bahwa Bapak Ibu kita akan orang-orang yang bijaksana. Orang-orang yang seperti rumah yang didirikan di atas batu. Jadi mari Bapak Ibu kita mau terus dengarkan firman Tuhan. Amin. Kita mau terus baca firman Tuhan Bapak Ibu supaya kita boleh kuat menghadapi setiap masalah, persoalan, apapun yang kita hadapi. Karena sekali lagi saya mau bilang Bapak Ibu, bagi setiap manusia dalam kehidupannya pasti ada masalah, ada persoalan. Tapi ketika kita selalu mendengarkan firman Tuhan, kita adalah orang-orang yang kuat, diberkati dan diberkati oleh Tuhan. Di dalam Roma 10 ayat 17 dikatakan apa? Iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan apa Bapak Ibu? Pendengaran akan firman Tuhan. Mari Bapak Ibu semakin kita banyak mendengarkan firman Tuhan, sehingga setiap apapun masalah dalam hidup kita, kita tidak pernah tergoyahkan. Itu yang pertama. Yang kedua, menjadi Kristen yang kuat dikatakan di situ apa Bapak Ibu? Ia sama dengan orang yang setiap orang yang mendengarkan perkataan ini dan melakukannya. Jadi kalau tadi mendengarkan Bapak Ibu, baru dikatakan di situ melakukannya. Jadi kalau kita sudah banyak dengarkan firman Tuhan, harus kita lakukan Bapak Ibu apa yang menjadi Tuhan katakan kepada kita. Kalau kita hanya sebatas mendengar, seperti poin pertama yang sebagian itu belum Bapak Ibu kita boleh menjadi kuat karena kita hanya mendengar. Tapi ketika kita mendengar firman Tuhan itu dan melakukannya, maka kita akan kuat menghadapi setiap masalah dalam hidup kita. Banyak orang Kristen hanya dengarkan firman Tuhan, hafal dari Kejadian sampai Wahyu, tapi dia tidak pernah lakukan firman dalam hidupnya. Tapi orang yang sedikit tahu firman, walaupun itu hanya katakanlah satu pasal, satu ayat, tapi itu dilakukan dalam hidupnya, itu pasti akan mengalami sesuatu yang dahsyat dalam hidup. Makanya Bapak Ibu, mari kita mendengarkan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Karena ketika kita mendengar dan melakukan firman Tuhan, disitulah Tuhan memberikan kekuatan, disitulah Tuhan memberikan kebijaksanaan. Bahkan kalau kita lebih lagi dikatakan firman Tuhan, kita akan semakin melihat berkat-berkat Tuhan yang hebat dalam hidup kita. Ya, Matius 7 ayat 21 dikatakan apa? Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, yang masuk ke dalam kerjaan surga, ya.
Tapi dikatakan apa? Di situ, tapi orang yang melakukan kehendakku. Jadi kalau kita hanya berseru-seru kepada Tuhan, kita hanya banyak berdoa kepada Tuhan, tapi kita tidak lakukan firman Tuhan, Tuhan katakan kita tidak akan masuk surga atau kita tidak akan kuat menghadapi setiap tantangan masalah yang ada dalam hidup. Dikatakan di dalam Markus 3 ayat 35, orang barang siapa melakukan kehendak Bapakku atau kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibu. Jadi intinya di dalam firman ada begitu banyak hal yang saya baca, tapi nggak saya terangkan pagi hari ini karena terbatas waktunya. Orang yang melakukan firman Tuhan itulah menjadi sahabat Tuhan. Ya, itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Makanya Bapak Ibu, mari dengarkan firman Tuhan, lakukan firman Tuhan. Yang ketiga, Kristen yang kuat adalah Kristen yang taat. Kristen yang setia. Makanya ada satu pujian kita yang mengatakan apa? Taat dan setia. Jadi ketika kita dengarkan, taat mendengarkan firman Tuhan, taat melakukan firman Tuhan, taat beribadah kepada Tuhan, taat melakukan apa yang Tuhan mau. Percaya Bapak Ibu, gelombang apapun yang datang kepada kita, masalah apapun yang datang kepada kita, persoalan apapun yang ada pada kita, kita tetap kuat. Kita tidak akan pernah tergoyahkan. Seperti yang dikatakan, didirikan di atas batu. Tapi kalau Bapak Ibu kita hanya mendengar, firman Tuhan tidak melakukannya. Dikatakan di situ kita seperti rumah yang didirikan di atas pasir. Ketika ada sedikit masalah, sedikit ada persoalan, hancur. Makanya pagi hari ini Bapak Ibu, ketika kita mulai bangun pagi hari ini, dan kita akan menjalankan aktivitas kita sepanjang hari, tantangan akan banyak kita alami, persoalan akan banyak kita alami. Tapi ketika kita dengarkan firman Tuhan, kita ingat firman Tuhan, kita lakukan firman Tuhan menjadi satu rema kekuatan dalam hidup kita. Percaya Bapak Ibu bahwa kita menjadi orang-orang pemenang. Kita adalah orang-orang yang kuat di dalam segala sesuatu apapun yang terjadi. Mari Bapak Ibu, biarlah kiranya lewat firman Tuhan yang sedikit ini kita tetap bersama dengan Tuhan. Amin. Kita tetap mendengarkan firman Tuhan. Mari Bapak Ibu lakukan firman Tuhan. Mari kita mau belajar setia dengan Tuhan. Itu saja firman Tuhan yang saya mau bagi pagi hari ini. Terpujilah Tuhan. Mari sebelum saya serahkan kepada pendua syafaat, kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu yang sedikit untuk kami mengawali pagi hari ini hidup kami. Supaya kami pegang firman Tuhan. Ketika kami melakukan aktivitas kami, ketika kami berjalan kemanapun Tuhan sepanjang hari, ada firman dalam hidup kami. Sehingga kami tidak akan pernah tergoyahkan. Kami tidak akan pernah kalah dengan kuasa-kuasa iblis setan. Karena ada Yesus yang bersama dengan kami. Terpujilah Tuhan, berkatilah firman-Mu bagi setiap kami. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Saya serahkan kepada berdoa. Masih jabat. Haleluya. Haleluya Yesus. Kembali kami datang Bapa ke hadapan-Mu Bapa, mengucapkan rasa puji syukur kami Bapa. Di mana Tuhan, kalau di pagi hari ini Bapa, Tuhan izinkan kami kembali Bapa, berkumpul satu sama lain Bapa, walaupun dengan jarak yang berbeda Bapa. Oh Tuhan, itu tidak akan mengurangi rasa hormat, rasa kasih Tuhan juga kepada kami Tuhan. Tuhan, inilah kami hamba-hamba-Mu Bapa yang sepakat Tuhan memohon dan meminta kebaikan Tuhan, di mana Tuhan Yesus, kami Tuhan Yesus punya kerinduan Bapa. Gereja kami Tuhan punya kerinduan Bapa untuk membangun gereja 1000 bangku Bapa. Dari Bapa, kami punya kemampuan terbatas Bapa, tapi kami dengan iman percaya kami kepada Tuhan. Bagi Tuhan tiada yang mustahil. Tuhan Yesus sanggup mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Tuhan Yesus akan sanggup Tuhan Yesus mengirimkan Tuhan Yesus segala dana yang kami perlukan Bapa untuk membangun gereja-Mu, gereja 1000 sit Bapa di Bekasi ini Tuhan Yesus. Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan, dan henti-hentinya juga kami Tuhan memohon Tuhan kepada Tuhan. Kuasa, kekuatan, kemurahan yang dari Tuhan untuk semua kami Tuhan, para pelayan-Mu Bapa, mulai dari gembala sidang kami Tuhan Yesus. Tuhan berkati Bapa, agar setiap kami Tuhan Yesus yang digembalakannya Bapa boleh Tuhan merasakan kuasa dan hadirat Tuhan di setiap ibadah kami Tuhan. Begitu juga Tuhan para penatua Bapa, Tuhan berkati Tuhan jamah Bapa di setiap pelayanan kami Tuhan Yesus, agar kami betul-betul Tuhan Yesus
boleh punya hikmat dan layak Bapa, menyatakan diri sebagai pelayan dan pengerjamu Bapa. Dan kami juga berdoa kepadamu Bapa, untuk para diaken, para pelayan, bahkan sekecil apapun Tuhan para pelayan yang ada di gereja kami Tuhan, biarlah kiranya Tuhan Yesus memberkati selalu Bapa, memberikan hikmat yang selalu dari Tuhan, agar kami Tuhan lebih layak dan mampu Tuhan Yesus memberikan pelayanan yang terbaik kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan Yesus. Bahkan kami juga sepakat berdoa kepadamu Tuhan Yesus, untuk semua gereja-gerejamu Bapa, dimanapun Tuhan Yesus, hamba-hamba Tuhan, para misionaris Tuhan Yesus, Tuhan berkati Tuhan jamah Tuhan, agar pelayanan mereka Tuhan Yesus semakin meluas Tuhan Yesus. Apapun Tuhan, segala kebutuhan Tuhan Yesus, bahkan yang dibutuhkan dalam setiap pelayanan dan penginjilan Bapa, Tuhan adakan Bapa, Tuhan sediakan Bapa, karena kami terlalu percaya Bapa, Tuhan kami adalah Tuhan yang kaya, yang sanggup Tuhan mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Tuhan sanggup mencukupkan segala keperluan kebutuhan kami, dan bahkan para persiapan kami Tuhan jamah negara kami ini Tuhan Yesus. Siapapun nanti Tuhan kelak menjadi pemimpin di negara kami ini Tuhan Yesus, Tuhan pilih Tuhan Yesus, Tuhan jamah Tuhan Yesus menjadi pemimpin yang takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah doa dan seruan kami di pagi hari ini kepada Tuhan. Biarlah kiranya dan iman percaya kami menyatakan Tuhan mendengar dan Tuhan akan menjawab. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara terkasih, adakah di antara kita yang punya pergumulan, masalah yang begitu genting yang sedang Saudara Bapak Ibu Saudara alami, dan mungkin ada pergumulan tentang keluarga, tentang pekerjaan, tentang keuangan, tentang apa saja. Mari taruh kedua tanganmu di dada, saya mau berdoa buat Bapak dan Ibu Saudara. Bapa di sorga, kami datang di hadapan-Mu ya Tuhan bersyukur, karena Engkaulah Tuhan yang baik, sangat baik bagi kami Tuhan. Kau melihat Tuhan setiap kami yang menaruh tangan di dada, karena ada keperluan kami, ada Tuhan Yesus masalah pergumulan yang sedang kami hadapi. Mungkin kami sedang bergumul tentang keluarga, kami bergumul Tuhan tentang keuangan kami bergumul Tuhan tentang pekerjaan dan bisnis kami, atau mungkin bergumul dengan masa depan kami. Kami datang kepadamu menaruh tangan kami di dada. Kami tahu Tuhan semua apapun masalah kami tidak bisa menyelesaikan tanpa keterlibatan Tuhan. Oleh karena itu mari Tuhan Engkau tolong jamah Tuhan kami semua. Roh Kudus Engkau bekerja Tuhan, nyatakan kemuliaan-Mu, buka jalan Tuhan, berikan kekuatan, berikan kemenangan. Kami percaya mereka yang menaruh tangan di dada akan memiliki kesaksian bahwa hidup mereka diberkati, jalan mereka dibuka, dan rumah tangga mereka diberikan kekuatan, keharmonisan, anak-anak mereka diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Dalam nama Yesus kami terima jawaban Tuhan. Haleluya. Turunkan tangan Bapak Ibu Saudara, adakah di antara kita yang sakit, lemah, tidak berdaya? Yesus adalah tabib yang ajaib. Angkat tangan kirimu, tinggikan Tuhan. Letakkan tangan kananmu dalam tubuhmu yang sakit. Dan jikalau seluruh tubuhmu sakit, taruh kedua tanganmu di kepala. Saya mau berdoa. Kita berdoa, minta mujizat. Bapa di surga, kami berdoa buat mereka yang sedang sakit Tuhan. Apapun penyakit mereka, Engkau dokter di atas segala dokter, tabib yang ajaib, yang bagimu tidak ada perkara yang mustahil. Mari Tuhan Engkau mau jamah mereka, nyatakan kuasa-Mu seturut dengan firman-Mu yang berkata, tanda-tanda ini menyertai orang yang percaya, meletakkan tangan bagi mereka yang sakit maka mereka sembuh. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sembuh dalam nama Yesus, sembuh dalam nama Yesus. Kuasa bilur Yesus menyatakan kuasa mujizat dan kesembuhan. Haleluya. Bapa di surga, hamba berdoa buat semua jemaat-Mu kemanapun mereka pergi dan berada sepanjang hari ini. Sertai mereka, berkati mereka, buka jalan bagi mereka, dan tolong mereka dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Kami percaya tidak ada satupun jemaat-Mu yang akan mengalami Tuhan Yesus kesulitan hari ini, tapi semua ditolong Tuhan, diberkati Tuhan, diberikan Tuhan jalan keluar dalam setiap persoalan mereka. Terima kasih Tuhan, kami berdoa biar kiranya Tuhan jagalah kami Tuhan dari segala kecelakaan, jaga nyawa kami, jaga keluar masuk kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Tahirkan Tuhan apa yang kami makan dan minum, tahirkan setiap udara yang kami hirup, tahirkan setiap apa yang kami sentuh dan yang menyentuh kami, sehingga kemanapun kami pergi dan berada, tidak akan ada yang membahayakan kami Tuhan, karena Yesus baik bagi kami. Berkati Tuhan pelayanan Zoom ini, Tuhan tolong besok hari kembali kami Zoom, akan ada semakin bertambah-tambah jumlah jemaat kami
yang mengikuti Zoom ini, baik Harapan Indah, Harapan Usagara City, bahkan cabang-cabang yang ada di luar, diberkati Tuhan, ditolong Tuhan, dijaga Tuhan, dipelihara Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih Bapa di surga, terpujilah Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur kepada Tuhan, kami berterima kasih kepada Tuhan. Mari angkat Bapak Ibu Saudara tanganmu dua-dua, terima berkat Tuhan. Pergilah kepada pekerjaanmu, pergilah kepada aktivitasmu, pergilah kepada seluruh apa yang kau sedang akan kerjakan sepanjang hari ini. Dan percayalah, apa saja yang kau perbuat pasti Tuhan buat berhasil. Tuhan pasti angkat engkau jadi kepala bukan ekor, naik dan bukan turun. Tuhan akan berikan engkau kemenangan dalam setiap apapun pergumulanmu. Kemenangan lepas kemenangan akan engkau peroleh. Cita-citamu sepanjang hari ini akan menjadi jaminan dijawab Tuhan, karena Tuhan baik dan setia bagi orang yang berseru kepadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan berkau damai sejahtera. Kasih karunia Allah Bapa, anugerah Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dalam Roh Kudus menyertai, menjaga, memelihara keluar masuk mari besok sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita berkata, amin. Haleluya. Sebelum saya serahkan kepada koordinator, besok kita pujian dipimpin oleh Ibu Pendeta Hermina Purba. Pujian ya. Baru firman Tuhan nanti Ibu Pendeta Muda Tiarlin Simamora, istri saya yang paling cantik. Lalu nanti yang dua syafaat, nanti Bapak Penatua Panggabean. Ya, Bapak Penatua Panggabean. Ya, itu saja. Cuman perlu terus disampaikan, waktu kita tadi pujiannya terlalu panjang. Ya, tolong diingat 10 menit. Ya, saya harus terus ingatkan 10 menit. 10 menit, 10 menit, 10 menit. Ya, tapi nggak apa-apa, baru dikit-dikit sih. Silakan koordinator untuk menyampaikan apa? Ya, kami serahkan ke Pak Heri, Bapak Heri. Pak Heri. Shalom. Ya, Pak. Dilanjut, Pak. Ya, shalom. Shalom, Pak. Shalom. Terima kasih sudah bergabung ibadah dalam Zoom pada pagi hari ini. Biarlah kasih ya Tuhan selalu menyertai kita semua. Amin. Semangat dan selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Ada pasukan ini Pak Gem, kita semua. Boleh sebentar 2 menit? Ya. Ya. Saya ada masukan, memang kalau pujian penyembahan itu dalam utama itu nggak bisa 10 menit. Karena kita kan pujian penyembahan itu harus memang ada sedikit lama. Kenapa kalau ditambahkan 5 menit? Karena kita ngomong aja sudah 3 menit. Nyanyinya tidak. Jadi kalau maksud saya 15 menit itu permulaan penyembahan pujian itu ditambahkan waktunya 15 menit. Ya, gini, sebenarnya kita aja yang bijaksana, yang pemimpin pujian itu, supaya itu menghadirkan jemaat-jemaat lebih cepat. Jadi kalau bisa dicuri statnya, dicuri stat aja, kita kan sudah buka 30 menit, jam 5.30. Jadi kalau kita mau jam 5 lewat jam 5.40 mulai, langsung dimulai nggak apa-apa sebenarnya. Jadi pemimpin pujian itu sebenarnya lebih cepat datang, supaya kita juga datang di situ sudah menemukan orang sedang menyembah. Jadi kita tinggal masuk menyembah gitu loh. Jadi langsung aja mengalir begitu. Jadi bisa tidak 15 menit, tapi bisa jadi 20 menit. Kalau segitu dibuka, pemimpin pujian berapapun yang sudah hadir langsung mulai pujian penyembahan supaya mengalir penyembahannya, nggak ada masalah sebenarnya. Jadi nanti biarkan kita yang merasa haus akan penyembahan, kita akan bisa cepat masuk karena Zoom sudah dibuka jam 5.30, jam 4.30. Gitu loh Bapak Ibu. Jadi kalau kita tambahin nanti takutnya saya ada orang yang keburu-buru, seperti sekarang kan udah lewat 8 menit. Takutnya keburu-buru gitu ya. Jadi akhirnya nggak jadi berkat apa yang kita lakukan 30 menit ini. Katanya 30 menit kan gitu kan, sebenarnya kan kadang-kadang begitu. Jadi lebih bagus Pak Pendeta, kita curi stat aja ya. Nah, Ibu Hermina, Ibu Pendeta Hermina, tolong besok curi stat ya Bu ya.
dicuri start aja karena Zoom sudah dibuka 30 menit. Nah, tentunya kan sudah ada orang tuh, sudah ada pengerja-pengerja juga di bawah, sudah di sini sudah ada, ya. Lalu ini saya lagi bilang Pak Raymond supaya nanti kita bisa lihat dari televisi supaya kami semua bisa kelihatan. Jadi supaya kita bisa rame kelihatan begitu ya. Jadi gitu. Jadi itu Bapak Ibu. Oke Pak, terima kasih. Berarti koordinatornya harus siap 4:30. Iya. Kita saya pikir sepakat aja dulu di situ ya. Jadi kita nggak usah tambah-tambahin. Tapi kalau curi start, saya pikir nggak ada masalah. Nah, tapi kalau tambah-tambahin waktunya, jangan dulu lah ya. Supaya kita konsisten dulu di 30 menit itu. Tapi kalau umpamanya kita curi start kan namanya menyembah. Contoh, gereja-gereja sekarang udah mulai belum ibadah, mereka udah berdiri, WL Singers-nya, mereka memuji, mereka menyembah. Jadi orang datang masuk ke gereja udah memuji, menyembah, tidak duduk-duduk, tidak ngobrol. Nah itu contoh umpamanya begitu ya. Jadi saya pikir curi start aja, Ibu Pendeta Hermina, kita curi start aja besok ya. Oke, yuk. Jadi semakin tolong semua kita, saya berharap dengan koordinator-koordinator juga, tolong semakin banyak kita memberikan link kepada teman-teman jemaat, khusus jemaat. Tapi kalau ada bukan jemaat, keluarga kita boleh juga. Tapi usahakan dulu jemaat. Sekarang harapan indah, harapan elok sudah, nanti akan kita calling dengan Sakara City. Sakara City belum pernah ada yang masuk nih. Jadi kita harus gerakkan ini 30 menit bersama dengan Tuhan ini menjadi konsumsi kita dalam setiap hari sebelum kita beraktivitas. Jadi saya senang buat Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau kita udah selesai, sekali lagi nih, supaya kita ini diingat nih, kalau kita udah selesai doa berkat, kalau ada yang mau keluar karena aktivitas, silakan Bapak Ibu nggak usah ngechat-chat, nggak apa-apa, boleh langsung keluar nggak apa-apa. Kita jadi anggap aja itu sopan, jadi nggak usah perlu, aduh saya keluar dulu pakai ini, nggak usah. Tapi siapa yang mau ngobrol-ngobrol seperti begini, silakan. Siapa tahu ada masukan-masukan, siapa tahu ada ngobrol kesaksian, oh hari kemarin saya waktu 2 pagi saya dapat ini loh, boleh juga, nggak apa-apa. Jadi kita buka ruangan ini sampai kita sepakat, udah kita tutup gitu. Tapi siapa yang mau undur, jangan sampai terhalang Bapak Ibu untuk bekerja ya, jangan terhalang, jangan merasa berdosa meninggalkan. Bang, bangun bang. Oke, ada kira-kira masukan? Ada Pak Tobing, anggota DPR Dolok Sanggul. Ayo. Wah, luar biasa. Banggalah sekarang. Ada Ayub udah masuk 2 pagi. Ini luar biasa. Oh, puji Tuhan nih. Ya, ada semuanya nih. Ada Ibu Syahan kayaknya udah 3 hari ini masuk terus nih. Ibu Syahan, terima kasih. Ya, haleluya. Pak Heri, puji Tuhan. Pak Sejabat, wah, Pak Sejabat luar biasa. Dahsyat ya, semua kita diberkati Tuhan. Mungkin ada Pak Sejabat nih. Pak Sejabat biasanya ada masukan yang brilian nih. Ngopi. Ayo sambil ngopi. Goreng. Belum masak air. Konsumsinya hari ini buta huruf. Habis kita doa datang ke rumah. Konsumsinya roti mana seperti di padang gurun, roti mana konsumsinya. Jadi untuk satu lagu kan waktunya bisa lama gitu, jadi mungkin kita bisa dapat gitu loh. Kenapa Pak? Kalau dengan waktu hanya 10 menit. Bregar. Gimana Pak? Gimana Pak? Saya waktu 10 menit itu sebenarnya cukup, cuma pujian penyembahannya jangan terlalu banyak gitu. Jadi satu pujian untuk 10 menit saya rasa kita bisa dapat kok. Iya. Itu saran dari saya kalau memang cocok gitu. Iya, makanya Pak, kita gini aja, kita seperti saya bilang tadi, kalau memang kita mau ada di situ, silakan pemimpin pujiannya saja yang curi start Pak. Bukan masalah curi start Pak. Jadi ini cukup satu pujian
Tapi waktunya 10 menit untuk satu pujian itu, saya rasa itu dapat itu, Pak. Bisa juga. Bisa merasakan gitu loh. Ya. Contoh umpamanya ya, pujiannya ku masuk ruang Maha Kudus, lalu rapnya nanti diulang sampai kita masuk, bisa saja. Iya. Jadi gini, dengan tanggapan yang lain. Iya, boleh. Bisa sih Pak, bisa. Iya, setuju. Ya, 10 menit juga bisa kita. Satu lagu aja. Karena ini kan kita doa bersama karena di sini kan ada Bapak Ibu yang kerja, kan kita kan untuk mengantisipasi itu. Nah, misalnya kayak kita habis doa ini pun mau doa pribadi pun kan masih bisa lanjut. Nah, yang penting kita dapat kekuatan, dapat berkat gitu dari ya pemimpin kita lah gitu kan untuk memberkati kita sepanjang hari, memberikan kita semangat. Amin. Oke, jadi sudah bisa ini ya. Ya, sudah bisa lihat. Interupsi mengenai doa Pak Gem. Ya. Kenapa, Pak? Berhubung karena saya masih kondisi belum stabil kesehatan saya, bisa nggak kira-kira untuk besok digilir dulu yang lain? Siapanya? Diganti sama Pak Heri itu besok. Karena saya masih dalam kondisi belum Ya. batuk ya. Tapi itu besok, Pak. Oh enggak, gini aja. Besok yang pimpin doa syafaat Ibu Tauruk. Ya. Ya, Ibu Tauruk yang pimpin doa syafaat besok. Mantap. Jadi itu memang waktunya. Besok 3 bidadari yang bertugas. Berarti Ibu Tauruk lagi ini ya Pak ya, Ibu Tauruk lagi rebus air panas ya buat kopi ya. Ya, jadi memang itu caranya Tuhan itu Pak Panggabean, supaya Bapak jangan terganteng besok pelayannya. Jadi besok 3 bidadari yang melayani. Haleluya. Ada yang lebih ganteng dari saya, Pak. Saudara kita ayo lebih ganteng ini. Ya, kita ajak teman-teman ya. Masing-masing lah, teman-teman penatua ajak penatua, diaken ajak diaken, pelayan-pelayan ajak pelayan, jemaat-jemaat kita ajak jemaat dengan jemaat gitu ya. Supaya semakin digemari kita punya Zoom ini. Ya, supaya digemari kita punya Zoom. Iya, Bu Tobing ajak pelayan-pelayan, Pak Sopar, Pak Heri, Ayub ajak diaken, Pak Charles, Pak Sejabat ajak penatua. Iya. Sama Pak Firman. Pak Firman ajak penatua. Nanti saya post linknya juga di grup PBI ya, pasti itu. Ya. Karena link kita ini kalau nggak salah muatnya 200 Pak. 200 orang. Iya. Ya. Gimana Pak Tobing? Sehat? Sehat. Semangat. Ya. Pak Tobing ajak jemaat. Ya. Ya. Bu. Apalah? Iya, Pak Tobing ajak jemaat. Sama Ibu Anis ajak penerima tamu tuh semua. Ya. Setiap kali Pak Tobing didoain lah itu ditambahkan sedikit poinnya. Betul. Bisa saja hal-hal begini kita udah bisa kita masukkan sebagai di doa syafaat kita, karena kayak begini kan ini adalah aset kita ya, aset kita yang kita doakan, kita dukung, ya kita doakan supaya Tuhan buka jalan, karena kan udah didaftarkan kan, tinggal kita berdoa. Artinya apapun nanti hasilnya, ya itu urusan Tuhan lah. Yang penting kita doakan saja dulu sebagai aset ya. Ya artinya gini, ini baru pertama sekali ya dari gereja kita ada calon. Baru pertama sekali selama gereja ini ada, baru ini pertama sekali ada
calon legislatif di gereja kita. Jadi kita perlu berdoa dan sebuah kebanggaan. Jikalau Tuhan berkenan, saya pikir ini sebuah kebanggaan. Ya. Lalu yang kedua, Bapak Ibu, kita aman kok dukung Pak Tobing, hanya doa. Jadi nggak perlu kita nanti kalau saya dukung Pak Tobing, gimana dengan caleg yang lain yang ini? Nah, kita kan di Bekasi, Pak Tobing di apa namanya? Jadi saya pikir tidak akan mungkin ini gesekan antar jemaat. Yang penting kita tulus saja semuanya mendukung beliau, hanya mendukung secara semangat dan doa, ya kan? Kita dukung secara semangat dan doa. Tidak akan ada bergesekan. Ya, umpamanya kalau di gereja ini ada calon legislatif anggota GB Marsaron Harapan Indah di Medan Satria, dua-duanya ambil di Medan Satria. Ah itu satu PD Perjuangan, satu Golkar, itu bisa masalah itu. Itu bisa menjadi problem tuh, ya kan? Tapi kalau Pak Tobing, saya pikir nggak usah segan-segan kita bilang kita dukung Pak Tobing, kita doa, karena kita cuma dukung doa doang kok dengan semangat ya. Jadi nggak usah kok sekarang jadi dukung caleg, jangan. Ini aset kita kok. Pak Tobing adalah aset gereja kita, jadi kita dukung. Itu pun cuma doa yang kita doakan. Masa kita harus berkelahi gara-gara doa? Iya kan? Masa sih Pak Gembala sekarang dukung Pak Tobing? Wah, udah dukung caleg Pak Gembala. Akhirnya pecah satu dengan enggak lah ya. Jadi saya pikir ini tepat apa yang bilang Pak Utauruk. Udah waktunya kita doakan, masukkan sedikit itu. Tiap hari setiap ada 2 syafaat, kita bisa masukkan nama itu, nggak masalah. Karena hanya mendoakan saja kok. Gitu ya. Gitu. Ya. Terima kasih Pak Utauruk. Terima kasih Pak, terima kasih. Ya. Oke. Oke. Tuhan berkati ya. Karena di pastori ini udah nunggu-nunggu nih anak-anak pastori, karena kami setelah Zoom langsung masuk doa lagi. Jadi mereka udah lagi nungguin karena mereka akan ada kuliah ya. Oke, terima kasih. Tuhan berkati semua. Terima kasih, Tuhan berkati. Haleluya. Halo. Keluar dulu apa? Keluar dulu atau? Terus